Ya, kita mulai aja kuliahnya udah sebagian besar sudah mulai masuk. Jadi hari ini em, perkuliahan perdana di semester ganjil. Kebetulan di mata kuliah saya, kebetulan juga sangat pagi-pagi sekali jam setengah delapan. Semoga bisa mengikuti ya, apalagi nanti kalau pas luring. Karena luring nanti selama semester ini minimal 6 kali. Eh, Mata kuliahnya Peranata Pembangunan. Itu 2 SKS, saya jelaskan dulu sekilas tentang sistem perkuliahannya, mungkin sebagian sudah tahu. 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan setelah UTS. Jadi total ada 16 termasuk UTS dan UAS. Eh, Presentasi penilaian adalah 60% untuk kuis dan tugas, 20% UTS dan 20% UAS. Cuma nanti di sistem penilaiannya ini yang ini berlaku untuk prodi, tapi saya agak sedikit modifikasi bahwa nanti di 60% kuis dan tugas ini saya potong 10% untuk kehadiran. Ya, jadi 50% kuis dan tugas, 10% kehadiran. Jadi kalau kalian hadir 100%, otomatis 60%-nya dapat. Ya, tapi kalau ada yang izin dan segala macam, maaf, kalau absen itu berarti berkurang. Jadi kalau bagi kalian yang tidak dapat hadir karena sakit atau izin karena ada sesuatu hal yang lainnya, kabari saya ya di sebelum eh, waktu kuliah dimulai. Jadi kalau Pranata Pembangunan di jam setengah delapan, kabari saya sebelum jam setengah delapan karena setelah itu kemungkinan saya udah nggak alasan apapun itu sudah saya tutup gitu ya untuk kehadiran karena eh, ketidakhadiran tanpa ada alasan itu dianggap absen dan itu mengurangi jumlah kehadiran kalian selama 1 semester karena dan bisa apa, eh, bisa syarat untuk UTS dan UAS itu tidak terpenuhi ya. Kalau tidak salah kan syarat UTS dan UAS itu kan 75% ya kehadiran ya. Jadi kalau kurang dari itu tidak bisa ikut UTS dan UAS. Nah, kalau bagi yang tidak hadir dengan alasan sakit atau izin, mungkin izin ada urusan keluarga atau ada pekerjaan dan lainnya, nah itu tetap dianggap hadir ya dan tidak mengurangi persentase kehadiran kalian. Jadi eh, tolong kabari saya kalau memang tidak bisa hadir ya. Mau itu sakit mau berat atau sedang sakit patah hati, ditinggal pacar gitu ya. Nah, lagi nggak mood nih saya mau kuliah sama Pak Dedi. Ya udah kabarin. Pak saya lagi nggak enak badan atau saya lagi eh, dalam perjalanan ke mana gitu ya, kabari. Karena saya tidak akan menanyakan alasan sakitnya sakit apa atau eh, izinnya karena apa. Yang penting saya tahu kamu izin atau sakit itu aja. Ya, saya rasa nggak berat kok syarat untuk saya rasa tidak berat untuk Anda memberi kabar ya. Jadi saya nggak minta surat surat sakit dari puskesmas ya atau surat izin dari kantor atau dari keluarga gitu yang menyatakan bahwa Anda memang ada urusan keluarga misalnya. Itu nggak saya minta. Saya cukup WhatsApp aja cukup. Udah tahu ya semua WhatsApp saya ya. Kalau nggak tahu nanti bisa ditanya sama saya atau teman yang lainnya. Ya kebetulan saya juga sebenarnya sedang nggak enak, baru dari kemarin demam, meriang, menggigil. Ini hari ini ya udah lumayan lah, cuma masih nggak enak makan sama ya batuk. Ya, tapi karena kuliah online masih bisa lah saya berikan di hari ini. Eh, ini beberapa bentar ya.
pas saya screenshot. Sebentar ya. Saya screenshot dulu perkuliahan saya ini. Ada yang mau ditanya dari ini sistem perkuliahannya dulu sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Ini beberapa referensi buku yang bisa kalian miliki atau ya bisa kalian miliki atau pinjam pustakaan atau di ruang baca prodi juga sebagian ada ini. Ini ada Pranata dan Manajemen di bidang arsitektur. Ini ada Hukum Bangunan Gedung Indonesia. Cuma kalau buku tentang hukum bangunan gedung ini saya rasa nggak perlu lah ya, karena isinya sih tentang peraturan dan peraturan itu biasa bisa di-download ya, bisa di-download. Nanti ada beberapa peraturan yang dipakai dalam perkuliahan ini itu nanti tinggal di searchingnya di Google itu nanti download bisa ya. Oh iya itu yang namanya diganti ya. Jadi ini saya screenshot sebagai bukti kehadiran, namanya diganti. Saya lihat ada Raja Dangdut, siapa itu Raja Dangdut? Karena kalau di ini nggak ada di daftar kehadiran. Ya diganti namanya sesuai nama sendiri ya, nama asli ya. Jangan nickname. Nanti karena kalau di checklist kehadirannya nanti nggak bingung saya nyarinya. Nah, ini pedoman praktik profesi arsitek itu bisa dimiliki di kantor IAI ya. Kemudian ada manajemen prekonstruksi dan ini ada. Nah, ini kalau di A sampai Z persyaratan teknis bangunan ini eh, ada di ruang baca prodi juga ada ini ya. Nah, ini tentang K3 keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Oke, apa sih Pranata Pembangunan itu? Ya, Pranata Pembangunan itu terdiri dari dua kata, Pranata dan Pembangunan. Pranata ini saya ambil dari beberapa pemahaman. Yang pertama dari Wikipedia, yaitu norma atau aturan mengenai eh, ya, nah? Hah? Oh, bentar ya. Satu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus. Kemudian dari KKBI, Kamus Besar, salah nih. KBBI nih harusnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi, dan seterusnya. Jadi intinya Pranata itu tentang pedoman dan peraturan. Ya, Pranata itu intinya tentang pedoman dan peraturan. Kalau pembangunan, proses pencapaian pengetahuan, dan seterusnya, bisa baca sendiri. Yang artinya saya simpulkan adalah proses ya, proses membangun membangun namun tidak namun tidak merusak kelestarian alam atau kehidupan sosial manusia. Itu sebenarnya. Karena kalau pembangunan sudah merusak itu sebenarnya bukan pembangunan ya, itu namanya udah perusakan. Karena pembangunan tujuannya adalah membuat satu lebih baik ya, membuat suatu lebih baik. Kenapa ada Pranata Pembangunan kuliah ini? Karena pada saat mendesain ya kita banyak dibatasi oleh beberapa elemen. Yang pertama pasti dari klien. Klien pengennya ini, pengennya itu. Nah, kalau di perkuliahan mungkin klien ini kita anggap dosennya lah ya, karena setiap kali diberi tugas pasti Anda konsultasi ke dosen dan dosennya pengennya ini, pengen ini, pengen ini. Tapi sebenarnya tidak begitu juga, karena kalau di perkuliahan sebenarnya bukan kepengenan kami, ya, tapi mendelegasikan atau menjelaskan tugasnya agar tujuan dari tugas itu tercapai. Nah, kalau klien enggak, kalau klien memang benar-benar keinginannya. Nah, di situ Anda bisa menuruti keinginan klien atau bisa mengarahkan. Nah, itu bedanya, ya. Mengarahkan bahwa
apa yang diinginin klien mungkin ada satu hal yang tidak bisa dicapai gitu ya. Kemudian, nah selain keinginan klien banyak ya, anggaran, kemudian, nah terakhir ini adalah tentang peraturan ya. Jadi banyak sekali peraturan yang harus kalian penuhi agar desain Anda itu bisa terwujud gitu. Ya, contohnya aja misalnya mungkin Anda sudah belajar KDB, koefisien dasar bangunan. Nah, di situ Anda dibatasi KDB. Misalnya kalau KDB-nya tinggi, itu berarti Anda lebih bebas untuk mendesain. Tapi kalau KDB-nya rendah, yang artinya bahwa lahan yang Anda bangun itu semakin terbatas, berarti desain Anda lebih terbatas lagi, gitu ya. Jadi itu mungkin kalau di perkuliahan itu nggak begitu ketat ya, ketat. Tapi ketika nanti di tugas akhir, nah itu lebih terasa, ya lebih terasa. Apalagi nanti pada saat Anda sudah berpraktek profesi sebagai arsitek, banyak sekali peraturannya ya. Banyak, mulai dari peraturan pemerintahnya sendiri, sampai nanti ada peraturan dari organisasi IAI-nya, banyak. Karena ketika Anda lulus dari S1 ini, Anda belum bisa berpraktek profesi, karena Anda masih sebagai sarjana arsitektur. Ya kan, nanti kan judul Anda atau titel Anda nanti sarjana arsitektur, gitu. Ya. Nah, untuk menjadi arsitek, itu nanti banyak prosesnya. Nanti ada perkuliahan keberapa, nanti saya jelaskan bagaimana eh, eh, jalan menuju sebagai arsitek profesional. Tuh. Tapi intinya ketika Anda lulus nanti dari sini, itu Anda belum bisa berpraktik profesi, Anda harus magang atau kerjasama arsitek profesional. Ya, seperti itu. Sama kayak dokter, ketika lulus sarjana kedokteran, itu belum bisa buka praktek. Ya, dia harus magang dulu di rumah sakit, atau yang biasa kita dengar namanya koas. Udah selesai koas, baru dia boleh. Karena ketika tamat dari fakultas kedokteran, dia sarjana kedokteran, bukan dokter. Ya, dokter itu didapat ketika dia magang di rumah sakit atau koas lebih kurang 2 tahun, gitu. Jadi ketika tamat pun dia belum boleh praktek profesi ya. Sama kita gitu juga. Ya banyak sekali undang-undangnya atau peraturan yang bisa kita yang apa ya, membatasi atau yang mengikat kita dalam mendesain. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek, Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, ya, Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, 36 dan seterusnya ya, bisa Anda baca lah. Nah, nanti peranata pembangunan itu macam-macam ya, bisa sifatnya nasional, bisa sifatnya wilayah atau daerah. Nah, nanti di peranata pembangunan ini lebih cenderung ke daerah ya, ke daerah, khususnya daerah DKI Jakarta, karena eh, domisili saya dan kampus itu kan Jakarta ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi saya pakai nanti kebanyakan ya tentang peraturan yang ada di Jakarta gitu. Karena banyak ya, bisa jadi nanti di Bandung atau Jawa Barat gitu ya, Semarang atau Jawa Tengah itu beda-beda. Tapi sebenarnya tidak terlalu jauh beda ya. Karena semua peraturan daerah itu kan nanti asalnya dari peraturan yang di atasnya sampai nanti ke peraturan yang sifatnya nasional, yaitu undang-undang ya. Karena nanti peraturan yang paling tinggi itu undang-undang, nanti ada peraturan penjelasan di bawahnya sampai nanti masing-masing daerah apa ya, eh, mengadaptasi lah ya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Tapi itu intinya tidak bertentangan dengan peraturan di atas. Jadi eh, masing-masing daerah nanti beda tapi tidak begitu jauh bedanya. Ya. Nah, ini pembangunan itu dipengaruhi oleh beberapa elemen manusia, alam, teknologi, dan modal.
Ya, manusia udah pasti, manusianya alam, eh, eh, teknologi dan modal. Ya. Nah, apa saja masalah pembangunan di Indonesia? Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya nggak nih? Jadi kuliah hari ini mungkin tidak begitu panjang ya. Eh, hanya perkenalan aja di hari pertama ini tentang apa sih peranata pembangunan itu, ya. Ada yang mau tanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Berarti ya. Ya. Apa aja masalah pembangunan Indonesia? Pertama adalah budaya, sistem ekonomi, mental, geografis, dan teknologi. Budaya. Budaya di sini bukan kebudayaan ya, beda. Ya, kebudayaan itu jelas. Misalnya tari piring gitu ya, atau kalau seni tarinya ya. Tapi kalau budaya di sini semacam kebiasaannya, ya. Itu juga menjadi masalah. Apa sih budaya orang Indonesia? Eh, budayanya itu apa yang kira-kira menjadi masalah pembangunan di Indonesia? Apa budaya orang Indonesia yang menjadi masalah pembangunan? Nah, pemisahan antara ruang perempuan dan laki-laki mungkin, Pak. Enggak ya? Itu Islam agama itu kayak. Kalau budaya ini Kalau lihat di beberapa arsitek tradisional kan begitu, Pak. arsitek tradisional. Oh, nah itu kebudayaan. Budaya ini kayak misalnya budaya malas misalnya, Oh, gitu. Itu Tiran duit kebudayaan. kali. Nah, itu mungkin ya. Budaya orang Indonesia itu kadang-kadang ini ya apa ya? Menilai sesuatu itu dengan material, misal material gitu ya. Ya, ada yang kadang-kadang mau ngelamar kerja belum apa-apa minta gajinya tinggi misalnya ya. Kalau sebenarnya skillnya aja belum belum teruji ya. Yang dulu pernah viral mungkin kalian tahu tuh nggak, yang tamatan satu perguruan tinggi negeri yang mau standar gajinya tuh berapa ya, 80 juta ya, berapa ya, S1 lah, itu kerjanya belum gitu ya. Ya, jadi segala sesuatu itu dinilai dengan uang, walau padahal kita sendiri belum teruji gitu ya. Kemudian budaya orang Indonesia apa? Terlalu cepat percaya omongan orang, ya, tanpa dibuktikan. Itu kan kalau di media sosial kan cepat sekali berkembang tuh, ya. Atau malas membaca. Jadi baca judul, udah ceritanya kemana-mana, udah kayak tahu seluruh dunia dia. Itu budaya Indonesia itu, ya. Malas baca tapi sok tahu. Jadi baru baca judul, ya apalagi medsos sekarang kan judulnya wah gegap gempita ya judulnya, tapi isinya belum tentu gitu. Itu budaya Indonesia itu, sok taunya. Nah, itu jadi masalah pembangunan juga gitu ya. Sehingga kita tuh ya di sisi itu aja gitu, berperang debat yang gak jelas gitu ya. Kemudian sistem, nah sistem di Indonesia ini birokrasinya terlalu panjang, ya terlalu panjang dan tidak terintegrasi ya. Tapi kalau sekarang sih udah lumayan. Tapi zaman saya dulu, apalagi saya dulu di Medan itu ya, eh, kalau di jalan itu gali lubang tutup lubang itu udah biasa. Ya, jadi pertama ini orang PLN gali lubang untuk nggak tahu saya apanya lah itu ya. Karena kalau kabel tanam sampai sekarang nggak juga ada kabel tanam itu ya. Nanti orang Telkom, nanti orang PAM itu ganti-gantian itu. Seharusnya kan kalau memang ini ada apa ya, ada pekerjaan yang berbarengan, seharusnya bisa dikoordinasi ya. Jadi antar instansi itu seharusnya tahu saling berintegrasi lah. Misalnya mengadakan forum group discussion atau apa gitu ya. Sehingga nggak perlu gelung-gelung, jalan tuh rusak. Kenapa?
banjir ya, becek gitu loh. Jadi kalau aspal itu kalau kena air terlalu lama, air panas kan udah rusak aspal itu. Ya, itu di Medan. Kalau sampai sekarang kayaknya iya kalau di Medan ya. Itu jalan tuh nggak pernah bagus itu di Medan. Siapa orang Medan sini? Nggak ada. Saya orang aslinya orang Medan. Kemudian ekonomi ya tingkat ekonomi bangsa ini ya, hmm, ya namanya negara masih negara berkembang lah ya, masih negara berkembang. Eh, eh, Apa ya? Walaupun sebenarnya negara kita sih bisa negara maju. Kenapa? Sumber alamnya loh besar, ya. Kamu tahu kan? Kalian tahu tahu ini ya, Freeport ya tambang emas di Papua yang sebesar gunung itu. Coba bayangin, emas sebesar upil itu udah jutaan harganya karena 1 gram sekarang kan 900.000. 1 gram itu kan sebesar upil. Mungkin upil Anda kalau lagi banyak-banyaknya bisa 2-3 gram, ya kan? Nah itu baru upil 2-3 juta harga upil Anda kalau itu emas. Bisa beli 2-3 juta tuh bisa beli HP yang lumayan ya. Jadi kalau upil Anda emas itu udah bisa beli HP yang lumayan lah. Nah ini sebesar gunung gitu. Apa yang nggak bisa dibayar dengan emas sebesar gunung, ya? Jadi sebenarnya ekonomi Indonesia tuh ya itu kita bisa jadi negara maju karena dari itu aja udah bisa kemana-mana. Belum lagi hasil apa? Hasil lautnya, belum lagi hasil tambang yang lainnya lah. Tambang Indonesia bukan emas aja loh, ya. Kalau dari dulu tuh bahan bakar minyak bumi, ya. Kalau nggak salah lima besar Indonesia negara dunia itu kan Indonesia. Selain Arab Saudi, Malaysia, eh, Papua, Brunei, ya. Nah, Brunei coba lihat makmurnya bagaimana itu bahan bakar minyaknya. Kenapa ya? Karena tersalurkan dengan baik gitu ya dan dikelola dengan bangsa sendiri. Kalau Freeport itu kan bukan kita yang ngelola ya. Kenapa? Nah, mental mental orang Indonesia tuh males gitu ya. Ini saya punya modal bahan mentahnya, tolonglah kelola gitu ya. Males. Mental orang Indonesia tuh males, pengen pengen cepet jadi, nggak berpikir yang penting duit. Nah itu pun duitnya ya mungkin hanya masuk kantong pribadi mungkin, ya, mungkin. Jadi mental orang Indonesia malas, malas berpikir, malas berusaha. Mudah-mudahan dari kita sini nggak ada lah. Ya. Eh, Itu tadi banyak ya praktek eh, ya korupsinya juga kan, ya mau untung sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak tahu juga ya. Negara kita tuh negara kaya tapi miskin. Negara kita tuh negara Islam tapi bejat gitu oknumnya. Jadi nggak tahu tuh, bertentangan sekali ya, bertentangan sekali. Ya itu bisa jadi bahan pemikiran kalian lah ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa keluar dari polemik yang seperti yang sekarang ini. Ya. Jadi kalau kan lagi musim, lagi viralnya juga ya beberapa negara bangkrut ya. Beberapa negara mulai bangkrut karena memang perekonomian dunia memang lagi bermasalah. Bahkan negara maju aja ada berapa yang mulai mengalami kebangkrutan. Ya, eh, bangkrut di sini bukan berarti jadi negara miskin, enggak ya, tapi eh, mungkin banyak indikator yang menyatakan bahwa mereka bangkrut gitu. Nah, Indonesia sebenarnya bisa jadi negara kuat ya. Em, Ya itu tadi bahan mentah kita tuh banyak yang dijual ke luar negeri, nanti balik lagi ke Indonesia dengan menjadi produk yang nilai jualnya tinggi sekali gitu ya. Kayak misalnya barang-barang produk branded itu yang harganya tas aja bisa miliaran ya. Kalau kalian sering baca tuh tas-tas artis itu yang harganya bukan ratusan juta lagi, bisa miliaran loh tas. Tas tenteng itu ya bahan bakunya kulit dan segala macam bisa jadi itu dari kita. Atau gini deh,
apa ya? Apa bola kaki ya, produk-produk olahraga, pakaian-pakaian pesepak bola itu kan produk Indonesia itu, ya, yang dijahit di Indonesia itu. Tapi ketika Anda nanti beli, misalnya mau ke negara asalnya, kalian beli itu udah harganya udah nggak kira-kira ya. Anu orang Indonesia, ya. Nah itulah mental orang Indonesia itu gitu. Geografis, nah, jadi selain itu geografisnya ya, penduduk Indonesia kan terdiri dari negara kepulauan, ya kepulauan. Kelemahannya negara kepulauan ini, jadi selain keuntungannya banyak, kalau kepulauan kan berarti banyak lautnya ya, ya berarti hasil hasil alam lautnya ya melimpah. Tapi ya permasalahannya mobilitas ya, hubungan antara satu pulau dengan pulau lain itu yang agak terkendala. Makanya eh, Jawa itu lebih maju ya karena memang pusat pusat ibu kota negara kan ada di Jawa ya. Ya di Jawa ya di sekeliling Jawanya aja yang maju karena mau mau Pulau Sumatera harus nyebrang, Pulau Kalimantan harus nyebrang, apalagi ke Sulawesi, apalagi ke Papua harus nyebrang jauh, ya. Itu ya hubungan antar pulau itu yang menghambat, ya. Karena kalau nyebrang itu kan sangat bergantung terhadap iklim ya. Kalau lagi laut laut badai itu ya nggak bisa itu. Kemarin beberapa tahun yang lalu sempat wacana ada jembatan Selat Sunda menghubungkan Jawa Sumatera, tapi ya sampai sekarang belum karena eh, dikhawatirkan karena ada anak Gunung Krakatau takut meletus hancur deh ya. Makanya dikhawatirkan, makanya masih itu antara mau diwujudkan atau enggak. Karena kalau dengan adanya jembatan Selat Sunda, eh, kalau nyebrang kan butuh waktu 3 jam ya, di lautnya 2 jam, antriannya mau masuk kapal setengah jam lah paling cepat, turunnya setengah jam. Jadi lebih kurang 3 jam. Jadi saya biasa itu eh, bolak-balik Jawa Sumatera kalau pas Lebaran karena kampung istri saya di Bengkulu. Jadi kalau setahun tuh bisa sekali atau 2 kali ke Bengkulu, ya. Itu bawa mobil sendiri ya biasa nyebrang itu 3 jam butuh waktu paling cepat 3 jam. Belum lagi kalau misalnya Lebaran, wah bisa ngantrinya 8 jam ngantri ngantri kapal. Ya. Nah kalau ada jembatan kan nggak perlu antrian seperti itu orang masuk aja dan nyebrang itu diprediksi kalau memang ada jembatan itu nggak sampai 1 jam. Ya. Jadi begitulah ya keadaan geografis Indonesia yang cukup eh, menghambat pembangunan. Kemudian Indonesia juga dilalui lempengan 3 lempengan bumi ya. Karena bumi itu sebenarnya bukan utuh ya, dia terdiri lempengan, 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 lempengan itu numpuk. Nah, Indonesia bertemu 3 lempengan dunia. Dan lempengan itu setiap hari itu bergeser itu. Nah, geseran itu menyebabkan getaran. Nah, cuma eh, biasanya geserannya pelan, tapi kan tiba-tiba suatu waktu itu terjadi tubrukan. Nah, itu yang jadi gempa. Jadi gempa bahkan bisa berpotensi tsunami. Itu ya. Nah, gempa itu kan bisa menghancurkan bangunan, ya. Bahkan bisa menghilangkan nyawa orang. Nah, itu juga menjadi masalah. Ya. Kemudian Indonesia juga dilalui lingkar cincin api dunia, mulai dari Sumatera sampai Pulau Jawa sampai ke Sulawesi. Jadi pulau yang tidak ada gunung apinya hanya Kalimantan, ya, hanya Kalimantan. Yang paling banyak itu ya Sumatera sama Jawa, gitu. Jadi ya kalau gunung berapi kan sering berpotensi apa ledakan ya. Nah, ledakan itu yang bikin eh, kerusakan. Ya. Yang terakhir teknologi. Nah, mungkin teknologi sekarang agak lumayan ya, apalagi sudah zaman digital. Waktu zaman saya dulu, HP belum ada, internet juga belum ada. Teknologi Indonesia itu kalah jauh 20 tahun, 10 sampai 20 tahun. Saya masih ingat itu kata guru saya dulu. Kalau sekarang sih enggak.
Ya, dulu waktu SD saya tahun 80-an. Anda pasti belum lahir. Nah, kata guru saya itu teknologi Indonesia terlambat 10 sampai 20 tahun. Artinya gini, kalau di negara maju kayak Amerika misalnya punya HP, itu dimasuk ke Indonesia bisa 10 tahun kemudian. Indonesia merasakan punya HP misalnya. Seperti itu. Saking lamanya, ya. Tapi kalau sekarang ya enggak, ya sekarang hampir sama lah. Walaupun em, em, kebanyakan teknologi itu produk produknya itu dari luar ya. Hampir kebanyakan lah ya produknya dari luar. Tapi paling nggak kita bisa merasakannya. Kalau dulu enggak. Ya. Nah, ini permasalahan keperanatan pemerintah ya, berpihak kepada kontraktor, salah prosedur, penunjukan langsung karena KKN karena biasanya proyek di pemerintah itu seharusnya kan di tender. Tapi ada sih dulu kalau nggak salah nilai nominal di bawah 100 juta bisa penunjukan langsung. Nah, pinternya, nah ini pinter Indonesia, pinter. Jadi kalau proyek, kalau nggak salah ya, proyek di bawah 100 juta itu bisa penunjukan langsung. Nah, pinternya Indonesia, proyeknya dipecah. Jadi misalnya pembangunan sekolah eh, sampai perabotannya lah. Kalau di jumlah total mungkin berapa ratus juta atau mungkin berapa M. Ya. Nah itu dipecah. Mungkin pengadaan kursinya dipecah sendiri. Oh kursi bisalah 90 juta misalnya. Pengadaan apa papan tulis dibedain sendiri. Baru bangunan, kalau bangunan mungkin nggak bisa pecah-pecah lah ya. Ya seperti itu dipecah-pecah. Sehingga sebagian bisa dipenunjukkan langsung. Nah kalau penunjukan langsung kan kalau saya yang punya kuasa kan saya tunjuk teman saya atau saudara saya mungkin yang bisa ngerjain sehingga ya bisa dikotak-katik angkanya gitu ya. Nah itu yang terjadi di proyek-proyek yang terjadi di pemerintah kebanyakan. Ya. Makanya orang KPK banyak kerjaannya. Ya ini ada beberapa hierarki peraturan bangunan di Indonesia sampai nanti ke kita berada di nanti kebanyakan kita peraturan daerah. Ya, bangunan dilindungi oleh hukum, undang-undang, PP dan Perda atau Pergub. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Nah, lanjut lagi. Ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Ya, undang-undang ini, nama yang undang-undang ya, dia sifatnya penjelasannya tidak detail, ya tidak detail. Jadi penjelasannya secara umum, ya secara umum. Nah nanti penjelasannya atau detailnya itu diatur di PP, ya PP nomor 36 tahun 2005. Kemudian nanti diatur di Permen, tergantung Permen ini kan peraturan menteri ya, kementerian. Ya tergantung kalau tentang kesehatan berarti peraturan Kementerian Kesehatan. Nah kalau kita lebih banyak ke Kementerian Pekerjaan Umum ya, sifatnya industri konstruksi itu di pekerjaan umum. Ya, sampai nanti ke peraturan daerah. Nah, itu peraturan daerah biasanya udah lebih teknis lagi ya. Bisa peraturan daerah, bisa peraturan gubernur. Bedanya apa Perda sama Pergub? Kalau Pergub itu yang ngeluarin gubernurnya langsung, kalau Perda itu DPD-nya yang ngeluarin. DPRD apa? Lembaga daerahnya, DPRD-nya ya. Itu. Apa sih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002? Yang pertama adalah fungsi bangunan, apa aja syarat bangunan, bagaimana penyelenggaranya, hak dan kewajiban pemilik pengguna, dan seterusnya. Ya ini fungsi bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tadi,
Ya, ada 5 ya. Ada fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha atau komersil biasanya disebut fungsi sosial budaya, fungsi khusus. Ya, fungsi hunian ya hunian tempat tinggal ya, baik sifatnya sementara atau campuran. Fungsi keagamaan rumah ibadah, masjid, gereja, dan seterusnya. Fungsi usaha itu perkantoran, perhotelan. Jadi walaupun hotel untuk tempat berhuni, tapi kan sifatnya sementara dan lebih ke arah komersil karena di situ kita bayar. Ya, wisata, pokoknya suatu hal yang sifatnya bayar, ya, artinya bangunan itu dibuat untuk mencari keuntungan dan ada pergerakan ekonomi, ya, atau pergerakan duit lah ya, itu disebut fungsi usaha. Ya. Sosial budaya, yaitu selain tadi usaha disebut sosial budaya, ya, pelayanan kesehatan gitu ya, bangunan kebudayaan, pendidikan dan seterusnya. Fungsi khusus, ya, instansi pemerintah, instansi keamanan, reaktor nuklir dan seterusnya. Pak, mau nanya Pak, kalau apartemen itu masuknya ke hunian atau ke usaha Pak? Oh, apartemen hunian. Kan ada apartemen yang disewa dan ada yang dijual. Kalau itu Hunian, hunian hunian. tetap hunian karena walaupun sewa dia kan lama sifatnya. Oke, baik Pak. Nah, nanti paling ada fungsi campuran ya. Kadang-kadang apartemen itu di bawahnya mall misalnya ya. Nah, itu fungsi campuran. Oke, lanjut bangunan klasifikasi bangunan berdasarkan kompleksitasnya, bangunan sederhana, tidak sederhana dan bangunan khusus ya. Seperti aja. Berdasarkan konstruksinya, bangunan permanen, bangunan tidak permanen dan bangunan sementara. Ya, bangunan permanen jika dipakai di atas 20 tahun, bangunan tidak permanen 5 sampai 20 tahun, bangunan sementara ya sifatnya tidak sementara tidak sampai 5 tahun. Ya, bangunan permanen yang rumah tinggal, apartemen, perkantoran dan segala macam yang konstruksinya ya permanen. Kalau tidak permanen ya dari kayu ya dan segala macam gitu. Kebakaran ya, ada yang risikonya tinggi, sedang dan rendah. Ya. Risikonya tinggi ya biasanya bangunan pabrik ya, pabrik, instalasi laboratorium dan segala macam. Sampai yang rendah ya gudang ya, karena jarang aktivitas di sana. Nah, ini bangunan klasifikasi bangunan berdasarkan ketinggian. Ya. Berdasarkan ketinggian, ada bangunan tingkat rendah, sedang dan tinggi. Rendah itu 1 sampai 4 lantai, sedang itu 5 sampai 8 lantai, bangunan tinggi lebih dari 8 lantai. Makanya kalau Anda lagi ngambil perancangan arsitektur bertingkat sedang itu nanti adalah bangunan yang diminta adalah bangunan yang berjumlah 5 sampai 8 lantai dan ini tidak termasuk basement ya. Ini tidak termasuk basement. Di luar hitungan lantai basement. Oke, sudah habis ternyata. Ada yang mau ditanya? Berarti kampus kita termasuk bangunan tingkat rendah ya? Karena hanya 3 lantai. Oke. Luaran tugas besarnya.
saya belum memikirkan, tapi kalau berdasarkan semester yang lalu, ya, tidak ada yang, jadi tergantung semesternya. Ada yang saya buat tugas besar, ada yang enggak. Semester lalu kayaknya nggak ada deh. Tahun yang lalu kayaknya nggak ada. Tahun yang lalunya lagi saya buat ini tugas besarnya buat. Jadi gini, saya kan mengampu 2 mata kuliah di satu semester yang sama ini, Pranata Pembangunan dan Pengantar Konteks Perkotaan. Ya, jadi salah satu mata kuliah itu nanti saya tugas besarnya adalah buat artikel tulisan yang nanti disubmit ke jurnal, karena sebagai eh, bahan latihan kalian juga. Ini kan kalian juga sedang seminar ya. Ini semester 7 semua nggak nih? Semester 7-nya kayak cuma sedikit deh, Pak. Oh, jadi ini ngambil atas? Kebanyakan? Kemungkinan. Oh, gitu. Nah, ya udah kebetulan sekali ya. Jadi sebagai bahan latihan kalian nanti di, di seminar kan ada syaratnya publikasi ya. Publikasi ke jurnal. Nah, itu kalau antara dua itu, kalau nggak di Pranata saya buat tugas besarnya itu, atau di Pengantar Konteks Perkotaan. Tapi kemungkinan tugas besar yang artikel itu nanti di mata kuliah Pengantar Konteks Perkotaan. Ya beruntung kalian kalau yang hari semester ini tidak ngambil eh, tidak ngambil apa? Diambil Pengantar Konteks Perkotaan ya. Berarti karena Pranata tidak ada tugas besarnya. Gitu. Kalian tugas-tugas kecil. Tapi itu pun belum tahu ya. Saya belum buat ininya. Belum buat rencananya. Tapi biasa gitu. Kalau nggak Pranata, Pengantar Konteks Perkotaan yang saya buat tugas besarnya. Itu buat artikel. Jadi kalau di Pengantar Konteks Perkotaannya buat artikel, berarti di Pranata itu tugas-tugas kecil. Nah, semua mata kuliah saya, ya, tapi jangan bandingkan dengan dosen lain atau mata kuliah lain, itu nanti baik tugas ataupun kuis. Nah, kalau kuis itu sifatnya kayak ujian kecil-kecilan dan tidak ada pengumuman ya. Jadi bisa aja tiba-tiba di pertemuan ketiga kita kuis hari ini gitu ya. Nah, itu hati-hati yang nggak kuliah. Makanya saya bilang kalau bisa kuliah ya kuliah, diusahakan ya. Tapi kalau memang nggak bisa kuliah ya kasih izin. Jadi gini, baik itu kuis atau tugas kecil, bukan tugas besar ya, tugas kecil, kalau nilainya nanti gini, biasanya setelah tugas kecil atau kuis itu paling lama seminggu saya udah umumkan nilai. Nah, kalau bagi yang nilainya kurang memuaskan menurut kalian, misalnya saya dapat B, padahal sebenarnya saya bisa dapat A misalnya. Biasanya saya ngasih tugas atau kuis perbaikan. Tapi itu pun saya tidak janji. Tergantung sesempatnya saya. Ya, karena kan itu butuh waktu sendiri. Nggak mungkin di tugas dan kuis itu diberikan pada saat perkuliahan gini. Ya kan mengganggu teman yang lain. Yang nilainya mungkin sudah A, ya, gitu. Jadi saya tidak janjikan, cuma saya usahakan karena saya pengen mahasiswa saya keluar dari mata kuliah saya itu selain ya pengennya sih paham ya, tapi ya nilainya juga baik gitu. Jadi kalau memang kalian pas lagi nggak masuk ada kuis ya doain aja ada kuis perbaikan gitu ya. Karena kuis itu sifatnya yaitu eh, dadakan aja kayak tahu bulat ya. Eh, Kalaupun ada perbaikan, cuma saya batasi juga ya. Perbaikan itu hanya bisa 2 kali maksimal. Ya, jadi misalnya nih kuis mau kalian perbaiki atau ada tugas mau kalian perbaiki, boleh ya. Tapi kalau tugas mungkin bisa lah ya diperbaiki karena kan nggak pakai waktu bertemu ya, kirim file atau apa itu bisa lah kalian perbaiki gitu. Tapi itu pun maksimal 2 kali ya. Jadi kalau misalnya hari ini kuis
Anda merasa gagal, kurang bagus, itu nanti bisa perbaiki sekali. Masih merasa gagal juga atau kurang bagus, dikasih kesempatan terakhir 2 kali. Gitu. Ya. Kalau merasa gagal juga, ya udah, mau dibilang apa. Gitu. Nah, nilainya itu nilainya yang dipakai itu nilai rata-rata ya. Jadi kalau misalnya tugas kuis pertama 50, gagal. Kuis kedua 60, masih gagal. Sebentar. Kok rata-rata ya. Nilai tertinggi. Nilai tertinggi lah saya ambil. Rata-rata kasihan kalian ya. Nilai tertinggi. Misalnya 50 kuis pertama. Kuis kedua perbaikan pertama 60. Perbaikan kedua malah turun 40. Berarti 60 nilai kuis kalian. Tuh ya. Paham ya di sini ya. Tugas gitu juga. Oke, saya ingin bertanya Pak, terkait mata kuliah penanaman ini yang harus lebih difokus itu apa ya? Baik terkait mata kuliah sendiri ataupun penilaian dari Pak. Maksudnya apa ya? Fokus apa ini? Ya fokusnya ya di materinya ya. Maksudnya fokus apa ini? Hah? Ya fokusnya materinya, fokusnya tentang peraturan. Jadi misalnya kayak gini ya. Mungkin Anda sudah belajar KDB, KLB. Udah belajar lah ya. Mata kuliah apa tuh KDB, KLB, KTB? Udah belajar belum? Udah. Ada yang bisa jawab? Udah dari SPA palingan, Pak. Nah, ya. KDB, KLB yang teori yang kalian dapat itu berbeda pada saat kalian berpraktek profesi. Ada perbedaan sedikit, ya. Ada perbedaan sedikit, lebih detail. Nah, nanti di sini saya ajarin, ya, saya kasih materinya lebih detail karena KDB, KLB itu kan nanti pada saat pengurusan IMB itu nanti ada gambar teknis, ya, ada gambar teknisnya di bawahnya itu nanti ada tabel KDB, KLB. Nah, perhitungannya beda, ya, sangat detail. Jadi kalau misalnya Anda punya tanah 10 kali 10, 100 meter persegi misalnya. Bangunannya 3 meter kali 3 meter kali 3 meter lah. Jangan terlalu kecil. 5 kali 5 lah ya. Berarti kan 25. Nah, itu kan dihitung biasanya dari as ke as kan. Ya kan? Padahal sebenarnya datanya itu kan nanti ada lebih keluar lagi atau lebih ke dalam dari garis asnya itu. Nah, di IMB itu detail ya. Bukan dari as ke as ya, volume benar-benar volume bangunannya gitu. Ya. Nah, nanti kemudian dikenal nanti ada namanya lantai proyeksi. Nah, kan belum belajar ya lantai proyeksi. Nah, nanti ketika Anda ngurus IMB, salah satu syaratnya kan gambar bangunan ya, gambar teknisnya, gambar kerjanya. Selain dari surat-surat tanahnya dan segala macam, kita nggak belajar itulah, itu bukan urusan kita, tapi ke gambar kerjanya. Nah, itu itu volume bangunannya itu ya seperti itu detailnya. Ada lantai proyeksinya gitu ya. Apa itu lantai proyeksi? Nanti kita pelajari di sini gitu. Ya, jadi penata pembangunan ini sebenarnya bekal untuk kalian ketika memulai berpraktek profesi. Jadi ketika nanti misal kerja sama orang nggak bingung-bingung, loh KDB dulu kayaknya nggak gini Pak, ya, karena memang beda, agak berbeda. Kalau di kuliah itu kan general, maksudnya ya, penting kalian tahu KDB itu apa gitu aja lah. Ya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Fokusnya di situ aja. Penilaian saya itu kehadiran, ya. Karena kuis dan tugas tadi kan 60% ya. Itu kan dari ketentuan prodi. Kalau saya modifikasi sedikit. 60% itu saya kurangi 10% untuk kehadiran kalian. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebentar ya, saya
screenshot yang hadir ini dulu ya, sebentar. Bentar ya. Banyak juga nih mahasiswanya ya. Udah masuk grup WA nggak semua ini? Kayaknya belum ya, soalnya grup WA-nya dikit ini. Belum, Pak. Belum ya? Nanti WhatsApp ke saya bagi yang belum gabung ke grup WA, WhatsApp ke saya ya. Minta di invite ya. Udah tahu kan semua ya WhatsApp saya ya. Saya baca chattingan atau dan selewat, ada yang bertanya. Oke, nggak ada. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum saya tutup. Nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih telah hadir di perkuliahan saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.